kita bisa bersama buat negara kita bisa menjadikan Indonesia ruang bagi tumbuh kembangnya para change maker. Gitu. Selamat berdiskusi, Amel. Silakan. Terima kasih banyak Mbak Nani. Ya, mungkin kita langsung saja. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Kemudian teman-teman di sini bebas untuk juga ikut bertanya ya. Yang pertama saya ingin ke Ninis dulu, Ninis dari Yayasan Humanis. Yang juga menggawangi proses demokratisasi di Indonesia dan juga pastinya sangat familiar dengan Asia Tenggara. Um, Bisakah Ninis merefleksikan gitu ya, kenapa sih kok rezim, kenapa sih kok pemerintahan-pemerintahan yang lebih bersifat otoriter ini kemudian semakin bermunculan gitu ya, bahkan dalam kontestasi demokratis dipilih secara demokratis oleh rakyat. Terima kasih Mbak Amel. Ya terima kasih untuk Ashoka dan Pusat Paramadina. Makasih Pak Isan sudah mengundang dan Bu Nani atas sambutannya. Dan ya halo juga buat semua teman-teman. Mungkin ini pertanyaan awal yang berat ya. Kenapanya gitu. Kayaknya kalau misalnya ngomongin kenapanya otoritarianisme itu bangkit, mungkin ini akibat dari apa yang memang tidak pernah selesai di masa lalu gitu. Mungkin karena saya backgroundnya dulu lama bekerja di organisasi HAM dan kami sebagai pegiat HAM sangat percaya gitu kalau apa yang terjadi di masa sekarang itu akibat yang lalu-lalu gitu. Jadi mungkin kalau ngomongin soal pola, membicarakan soal faktor-faktor penyebab bangkitnya otokratisasi dan aktor-aktor otoritarian itu bukan semata-mata kebetulan atau bukan semata-mata lagi sial aja gitu ya, tapi ada hal-hal yang memang tidak pernah selesai di masa lalu, dilumrahkan, dan kemudian kita memang memberikan banyak waktu, banyak ruang untuk mereka mengkonsolidasikan kekuasaannya dan mengkonsolidasikan kekuatannya sehingga bisa lebih solid dan akhirnya dalam tanda kutip memenangkan battle politik gitu. Nah, misalnya tadi Mbak Mel juga udah sempat singgung, banyak diantaranya proses-proses pemilihan para aktor otoritarian ini dipilih juga melalui proses-proses yang sebenarnya sejatinya demokratis gitu. Nah, ini juga yang mungkin letak refleksi mendalam kita ya, bahwa apakah benar prosesnya sudah demokratis atau sebenarnya ya secara prosedural dia memang misalnya pemilihan terbuka atau kampanye terbuka dan lain sebagainya, tapi memang ngomongin substansi itu adalah another chapter of the book gitu. Kulit bawang lain yang harus dikupas karena misalnya banyak lah ya riset-riset teman-teman seperti mungkin yang salah satu paling paling kental di ingatan saya Kak Amalinda Safirani gitu dari UGM yang memang riset soal apa namanya kompetitif authoritarianism beliau menyebutnya, yang memang menjadi tren di banyak negara, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara yang mungkin sebenarnya terlihat sebelumnya lebih stabil dalam tanda kutip dari konteks ekonomi sosial politik, tapi kemudian perubahan rezim dan arah kebijakan ke arah-arah yang memang lebih berorientasi pada ekonomi besar dan melupakan hak-hak masyarakat itu jadi tren gitu. Kenapanya itu tadi ya soal hal-hal yang belum selesai dan mungkin kenapa jadi lebih langgang, jadi lebih laku gitu. Misalnya kalau belajar berkaca sedikit dari film And So It Begins gitu tentang konteks di Philippines, dari segi jumlah dukungannya Leni Robredo gitu sebagai calon presiden waktu itu melawan Bambang Marcos, sebenarnya dari segi jumlah relawan, jumlah inisiatif yang timbul gitu pada saat periode kampanyenya Leni Robredo itu besar gitu. Bahkan di hari terakhir dia kampanye besar itu ada 780.000 yang berkumpul di Kota Naga kalau nggak salah nama kotanya Leni. Tapi kemudian segala sesuatunya berubah
seperti berubah gitu, padahal mungkin itu bukan proses satu malam gitu, bukan proses 1 minggu, bukan proses 1 malam, tapi apa yang diupayakan geng sebelahnya itu jauh lebih intensif sejak lama gitu. Kayak misalnya keluarganya Marcos itu bikin museum tentang uh, ayahandanya gitu, tentang Marcos, dan membanggakan soal kepemimpinan mereka tanpa pernah menyinggung soal bahaya darurat militer yang mereka lakukan selama bertahun-tahun. Jadi kayak pembungkusan narasi, nanti mungkin juga Bang Hussein akan touch upon itu ya, soal bagaimana media, bagaimana narasi dikembangkan itu sebenarnya sudah jauh lebih struktural, jauh lebih sistematis oleh aktor-aktor otokratik ini gitu, oleh para otoriter ini. Jadi sekali lagi kalau misalnya bicara kenapa, tentunya kita akan banyak menyentuh aspek-aspek yang sudah lama dan luput, dan memang apa namanya, kalau mau dibandingkan powernya memang sangat imbalance gitu antara masyarakat, warga sipil dengan mereka yang berkuasa. Aku paling suka misalnya menceritakan ini dengan cara menganalogikan gitu, bahwa kalau misalnya anggota DPR atau pejabat publik lah ya, eksekutif, yudikatif, legislatif, itu kan dibayar penuh oleh negara untuk melakukan kerja-kerjanya, sembari masih sangat bisa mendisrupsi hak-hak kita gitu ya, mendisrupsi demokrasi, mendisrupsi ruang-ruang sipil. Tapi kalau kita itu kan punya kerjaan lain gitu ya, Afu punya kerjaan lain, Bang Hussein, teman-teman Ashoka, teman-teman Pusat Paramadina, kita kan punya kerjaan lain yang juga 100% billability hours-nya gitu ibaratnya. Tapi ya kita juga sedang mengupayakan untuk mereverse kondisi itu gitu, mereverse agar demokrasi back on the track dan substansial, dan suara-suara kelompok masyarakat termarginalkan bisa terakomodir dan segala macam. Kita nggak dibayar penuh sama itu, tapi usaha kita harus sama-sama penuh. Jadi memang power imbalances antara yang merusak demokrasi dengan yang mempertahankan demokrasi ini biar bagaimanapun pasti tidak akan sama, dan pasti kita butuh extra effort yang hasilnya ya belum tentu, seperti misalnya berkaca pada konteks Philippines, belum tentu semaksimal yang kita sudah curahkan gitu. Itu sih mungkin untuk mengawali. Oke, nah saya menanyakan hal yang sama ke Afu deh. Kalau analisamu bagaimana, Afu? Kenapa kok mereka dapat banyak sekali popular support? Iya, ini menarik banget ya, dan mungkin aku mau tarik beberapa paralel ke Indonesia juga, in terms of apa yang sama, apa tren keseluruhannya sepanjang election 2024 kemarin. Jadi pertama, ini sebenarnya yang menarik banget tuh, generasi baru tidak punya kolektif memori yang sama terhadap bahaya militerisme. Jadi kita suka take for granted bahwa militerisasi dan militerisme adalah sesuatu yang buruk ya. It seems like it's obvious historically, orde baru apa yang dilakukan itu seolah-olah itu kita punya kolektif memori yang sama gitu. Tapi ternyata kolektif memori itu nggak ada karena survei. Jadi beneran ada survei tahun lalu apa 2 tahun lalu ya, kayak tahun lalu deh, LSI apa gitu ya, yang mengukur kepercayaan terhadap berbagai institusi di Indonesia, dan TNI actually itu masuk ke salah satu yang tinggi, tinggi banget, lebih tinggi dari DPR, lebih tinggi dari um, jadi polisi itu satu hal. Jadi maksudnya kita mungkin punya kolektif memori terhadap polisi yang misalnya korup, atau polisi yang melakukan kekerasan. Itu orang muda punya mungkin pemahaman. Dan aku bukan ngomongin orang muda urban informed yang kayak satu ceruk sendiri ya. Ini kayak orang muda at large se-Indonesia gitu kan, di generasi baru ini. Bisa jadi dengan pelajaran sejarah yang terbatas, mungkin ada uh, narasi kita juga belum sama terhadap Orde Baru ini seperti apa, masih ada diskusi Soeharto adalah pahlawan dan sebagainya gitu kan. Jadi dengan ketiadaan kolektif memori tersebut, apa ya, background militer seseorang itu nggak per se menjadikan itu hal yang buruk gitu. Itu satu hal gitu, tapi terus ditambah dengan memang fokus ke apa ya, menggambarkan atau mengirimkan sinyal-sinyal keseruan dan ke apa ya, keasikan gitu ya, dari tipe kampanye tersebut gitu ya, baik itu yang maksudnya yang obvious suka ditarik koneksinya kan joget-jogetnya gitu ya. Uh, jadi satu udah nggak ada kolektif memori tentang oligarki atau militer, ditambah ketika kita memang semuanya tentang social media, apa ya, keriuhan dan keramaian gitu, semua
pendekatan joget dan apa ya, ilustratif tipe, maksudnya kayak image baru yang jauh lebih engaging buat audiensnya ini jadi makin menimpa gitu, nggak kelawan narasi militer ini sebagai suatu bahaya gitu. Jadi apa namanya, akhirnya terbukti jadi sangat-sangat efektif gitu kan. Meskipun terakhir aku mau highlight sebenarnya di level sistem media ya, media yang mengontrol naratif itu seperti apa, dan apa siapa ini ada Tempo di sini ada, maksudnya apakah ada sedikit orang yang terus bisa tetap mengontrol media ini, karena ini menarik banget Mbak Amel. Aku berusaha mundur nih, ingat ke 2014 gitu ya. Jadi kan it's been 10 years dari terakhir Jokowi memenangkan kampanyenya di 2014 dan 2024. Terus aku ngebayangin Jokowi itu dulu menangnya kayak apa ya gitu. Dan sebenarnya Jokowi apa memainkan kampanye atau run on a platform yang sangat-sangat grassroots sebenarnya. Sangat, kalau ingat ada satu momen yang dia lari di GBK itu yang kayak wah itu kayak kemenangan rakyat, yang kayak Jokowi adalah kita, kayak very grassroots, dan it worked di 2014 tuh, works gitu, karena as much as udah ada social media, Twitter udah ada, mungkin Jakarta udah kapitalnya Twitter kalau nggak salah, Instagram mungkin udah ada, tapi the culture of apa ya, kayak TikTok short short content, informasi yang tidak verified, semua attention span kita turun dari, kalau nggak salah sekarang jadi cuma 45 detik maksimal, dari tadi 18 menit ya. Sekarang tinggal 45 detik attention span manusia dan sebagainya ini dalam jenjang 10 tahun aja gitu. Di mana grassroots campaign yang sama yang Jokowi lakukan di 2014 mungkin kalau di run tahun ini atau tahun lalu gitu belum tentu menang gitu. Gitu kan. Tapi asumsinya yang menarik gitu kan, asumsinya sebenarnya dalam 10 tahun ini sosial media itu harusnya mendemokratisasi sumber informasi. Justru harusnya kemenangan untuk melawan oligarki kan gitu, karena 2014 mungkin kayak media itu dikontrol oleh a few media oligarchs aja gitu, cuma ada, maksudnya yang besar banget itu, maksudnya kita tahu ada media Indonesianya Surya Paloh, ada TV One-nya Bakri Family dan sebagainya. Itu kan harusnya ketika udah ada social media itu alternatif konten harusnya jauh lebih banyak gitu ya. Tapi ternyata desentralisasi yang kita expect dalam 10 tahun terakhir kemarin terjadi itu tidak persis terjadi. Yang terjadi cuma makin banyak channel yang ternyata tetap dikontrol oleh algoritma dan sumber daya. Maksudnya kayak banyak-banyakan konten justru gitu kan. Jadi ketika sumber dayanya banyak-banyakan konten, dan the one who can trick the algorithm wins gitu. Yang paling jago memahami gimana algoritmanya bekerja, dengan cerita-cerita sedih, misalnya dengan cerita-cerita seru, asik, joget apa gitu, tetap menang gitu. Jadi tetap, maksudnya si desentralisasi itu yang harusnya leveling the playing field tidak terjadi. Yang terjadi tetap ada satu kontrol narasi yang sama, ada satu image yang dikedepankan, dan itu apa membanjiri sosial media yang mainstream gitu. Sedangkan mungkin upaya-upaya yang lebih grassroots beneran malah, nah tapi ini tapi another partnya ya. Tapi emang kita juga tidak bisa oversimplifikasi bahwa ini semua tentang permainan image dan media aja. Karena di Indonesia pun ujung-ujungnya gerakan grassroots dalam arti bansos, dalam arti manipulasi bansos, dalam arti kayak menjangkau area-area terkecil dengan narasi-narasi tertentu pun itu juga part of the bigger game ini. Jadi on the one hand memang ada kontrol narasi, tapi memang tetap ada juga si apa namanya, maksudnya kampanyenya Prabowo pun memainkan yang grassroots-nya ini gitu kan. Tapi ya karena resources, karena ada politik sumber daya, bansos dan sebagainya yang diarahkan ke sana. Nah, jadi kalau ditarik paralelnya ke tadi film di Filipina gitu ya, maksudnya the gimmick apa ya, kayak menciptakan narasi baru yang membuat kita amnesia terhadap kolektif memori yang gak adanya ini tuh sama gitu. And then there's the ketimpangan resources atau ketimpangan sumber daya yang bikin kontrol narasi, mau itu di grassroots maupun di skala sosial media pun gitu, jadi sulit gitu. Semua buzzer dibeli, dan semua itu kan ketimpangan sumber daya sebenarnya dalam kampanye ini gitu. Itu dulu mungkin udah lumayan banyak. Kalau Hussein gimana yang mengamati dan kampanye kemarin? Ya, terima kasih Mbak Amel. Ya, mungkin saya berbicara dari kemenangannya Prabowo ya. Ini kan kalau kita tarik mundur ke belakang, memang ada narasi bahwa kalau misalkan presiden sipil, dalam artian selama 10 tahunnya Jokowi itu banyak sekali ketimpangan dan segala macam, dan pengangkangan undang-undang ya begitu ya. Ada sebagian juga yang memang ingin bahwa nanti presiden ke depannya itu dipimpin oleh militer. Tapi di sisi lain,
banyak sekali masyarakat kita, terutama anak-anak muda, Gen Z dan milenial gitu ya, yang mungkin memori soal seramnya era Orde Baru itu sudah tidak ada bagi mereka begitu. Mungkin bagi mereka melihat tentara selama 10 tahun terakhir begitu baik-baik saja dibandingkan apa namanya adiknya dia ya, yaitu Polri begitu kan, yang memang dalam 10 tahun terakhir juga menjadi sorotan yang sangat gila-gilaan dengan segala macam apa namanya skandal yang mereka lakukan begitu. Apalagi kalau saya ingat di 2019 sewaktu saya meliput demonstrasi penolakan revisi Undang-Undang KPK di Senayan yang gerakannya cukup masif, di situ justru TNI malah melindungi mahasiswa. Karena waktu itu Brimob masuk dan segala macam pakai tamengnya Brimob di situ, ya tiba-tiba mahasiswa itu berlindung di belakang militer. Kalau saya nggak salah dari TNI AL waktu itu di sana begitu. Itu mungkin jadi memori-memori mereka yang memang lebih baik kalangan militer saja yang memimpin, dan terbukti kan di 2024 kemarin ya Prabowo menang dengan segala macam sources yang disalurkan dari bansos yang sudah pernah diulas di Bocor Alus maupun di majalah Tempo secara detail, dari bansos dari Jokowi maupun dari dana gelap begitu ya. Tadi juga aku sudah menjelaskan soal pengerahan media sosial. Di 2014 kan memang sangat masif X atau Twitter. Nah, di 2024 ini perbedaannya itu konten di TikTok. Dan ini meniru di Pilpresnya Filipina ya. Filipina juga karena menggunakan platform TikTok. Nah, ini juga menjadi perdebatan yang sangat-sangat menarik. Kenapa? Karena mungkin dari kalangan aktivis maupun jurnalis begitu ya masih sangat awam di Pilpres kemarin ya, masih sangat awam memberikan edukasi maupun bikin video-video yang renyah dan gampang nempel kepada para pemilih muda itu supaya counter narasi dari kubunya Prabowo. Dan memang source-nya besar sekali. Waktu itu kami bahkan melakukan investigasi, itu sampai ada yang bilang sampai triliunan, ada yang bilang sampai mendekati 700 miliar untuk hanya operasi di TikTok saja begitu ya. Bahkan waktu itu Andi Wijayanto dari PDIP yang merupakan timnya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu bahkan terbang ke Singapura bertemu dengan perwakilan TikTok untuk ya mereka curiga bahwa ini TikTok ini pronya Prabowo Gibran begitu. Itu dari kalangan media, dan memang di 2024 kemarin media kan agak itu ya, mungkin mereka masih ingat faktor Jokowinya segala macam, mereka masih ada yang membebek ke pemerintahan dan terus-terusnya. Ini berbeda di 2014 yang mana kan narasinya banyak sama ya, bahwa media juga masih ada trauma di 98 ke bawah, yang terutama Tempo kan ada di Bredel, dan apa namanya ya militeristik ini nggak menyeramkan lah, intinya seperti itu. Bahkan ya Kompas, Jakarta Post juga menuliskan Jakarta Post terutama ya itu juga menuliskan opini mendukung Jokowi. Nah, berbeda di 2024 kalau misalkan teman-teman lihat, dan kalau saya nggak salah pernah baca hasil riset mana kan, bahkan banyak yang cenderung ke Prabowo Gibran. Ini mungkin saya salah atau keliru ya, tapi ada datanya seperti itu. Begitu Mbak Amel, mungkin dari saya dulu. Oke, mungkin saya mau lanjut ke Mas Hussein. Ini kenapa sih kok Tempo bikin Bocor Alus gitu? Kenapa kok ini harus ada? Kan bukankah Oke. brand Tempo sebagai ini ya majalah investigatif dan lain sebagainya itu kan sudah kuat. Nah, kenapa kok mesti bikin YouTube channelnya? Oke, Mbak, saya boleh di-share nggak paparan yang saya buat tadi? Oh, oke, boleh, boleh. Hmm. Sebentar ya. Ya, Oh, yes. nah ini sebelum tadi pertanyaan Mbak, mungkin saya agak menjelaskan sedikit ya. Tempo itu sebetulnya sudah membaca ya bahwa Prabowo sama Jokowi dan Prabowo itu akan kawin atau akan bersama di 2024 itu dari 2019. Ini saya ingat betul, ini beberapa cover majalah Tempo atau laporan utama majalah Tempo yang kebetulan saya menjadi penulisnya ini di sekitar Juni dua-duanya di 2019.
Ini menurut saya agak spesial karena saya waktu itu baru pulang dari Suriah meliput teroris ISIS, lalu juga dapat penugasan untuk mencari tahu apa yang terjadi pasca Jokowi menang, dan memang kondisi di lapangan itu kan sangat panas ya, demonstrasi di mana-mana, bahkan ada ancaman bom segala macam, dan bahkan ada yang meninggal ya di daerah Palmerah seperti itu. Nah, di sini sudah kecium nih bahwa memang sudah ada iming-iming dari kubunya Jokowi kepada kubunya Prabowo supaya bergabunglah ke pemerintahan. Waktu itu ada istilah 212 yang mana artinya adalah kubunya Prabowo itu akan mendapatkan 2 menteri, 1 wakil menteri, dan 2 di posisi wakil ketua DPR dan wakil ketua MPR. Dan terbukti jabatan-jabatan publik itu memang diberikan Jokowi kepada Prabowo. Waktu itu Prabowo dapat Menhan dan Edi Prabowo mendapat sebagai Menteri KKP. Next. Nah, pertarungan semakin ini ya Mbak ya, semakin memanas di 2022, dalam artian mulai ada kerenggangan tuh antara PDIP dengan Jokowi. Di satu sisi Jokowi mempersiapkan koalisi Indonesia Bersatu yang mana berisi Partai Golkar, PAN, P3 yang itu untuk perahunya Ganjar Pranowo. Waktu itu saya menulis juga dan sempat dapat protes dari Erlangga Hartarto karena dia intinya nggak senang lah dengan pemerintahan Tempo ketika itu. Mungkin waktu itu kalau sudah ada bocor halus, mungkin lebih dampaknya lebih besar dan lebih marahnya lebih luar biasa gitu. Nah, next. Nah, di 2024 kan ini kan mungkin teman-teman di sini juga sudah tahu lah dengan dinamika yang terjadi dari putusan MK yang mana menggolkan Gibran, lalu juga keinginan Iriana Jokowi memajukan Gibran, dan Jokowi yang berada di balik kemenangan Prabowo, dan itu pun semakin dikuatkan dalam pidatonya Prabowo di HUT Gerindra ya, di Sentul, yang dia bilang terima kasih Jokowi dan seterusnya. Padahal di di putusan MK semua tuntutan ataupun bukti-bukti yang diajukan kan dimentahkan oleh para hakim MK begitu. Itu kira-kira kilas balik ya dari beberapa momentum politik dari 2019 sampai 2024. Nah, kenapa kenapa Tempo membuat bocor halus? Pertama, Tempo itu sering disebut bahwa kalian itu jago membuat konten, tapi distribusi kalian itu jelek lah seperti itu. Content is king, but distribution is queen. Nah, kita ini queen-nya ini ibaratnya kurang oke lah, dan mohon maaf sekali bahwa teman-teman muda dari SMA, mahasiswa, maupun mungkin yang 20 tahun ke atas usai lulusan S1 itu juga tingkat membacanya sudah sangat kurang begitu. Dan itu ada datanya ya, datanya terbuka untuk umum bahwa kita mungkin sebagai negara yang tingkat minat membacanya rendah. Ya akhirnya kami membuat bocor halus politik di 2022 di bulan Mei, ini udah hampir 2 tahun usia bocor halus politik. Dan ya luar biasa, dan alhamdulillahnya juga peminat publik itu cukup besar ya untuk menonton bocor halus. Dan selain untuk tadi distribusi konten kami juga menilai bahwa selama ini media sosial dan YouTube itu dicekoki oleh buzzer ya. Coba ada contoh Cokro TV dan beberapa akun-akun di channel YouTube lainnya yang memang pro pemerintah begitu ya. Nah, dan cenderung buzzer. Nah, tapi yang penyeimbangnya ataupun yang mengulas di balik layarnya itu pengamatan kami itu belum ada. Makanya kami berusaha mengisi ruang itu. Dan juga tadi isinya pun sesuai dengan apa yang kami tulis di majalah Tempo, baik itu maupun laporan utama ataupun laporan politik yang tidak menjadi cover majalah Tempo begitu. Dan mungkin dari jumlah edisi bocor halus itu banyak yang menjadi trending topik juga di X ataupun menjadi banyak rujukan ya, kayak misalkan putusan MK yang tadi ada covernya saya tampilkan, lalu juga ada peran ibu negara ketika itu Iriana. Nah, Iriana ini juga cukup menarik ya, karena kan kami juga dianggap
tidak setara gender ataupun menyudutkan perempuan begitu, tapi kan yang kami lihat adalah bahwa seorang ibu negara ini dengan menggunakan perangkatnya yang akhirnya memenangkan, ikut membantu pemenangan Gibran begitu. Dan setelah bocor halus, Tempo pun semakin masif ya untuk melakukan digitalisasi produk-produknya. Ada juga jelasin dong itu di rubrik ekonomi dan mengupas politik ekonomi apa yang terjadi di DPR maupun pemerintah. Lalu juga ada putar balik yang mana kita mengulas arsip yang pernah dibuat majalah Tempo, karena sejarah itu berulang ya. Mungkin kan seperti kondisi sekarang ini ya, Orba selesai di 98 tapi 25 tahun kemudian ataupun di 2024 itu mulai hidup kembali. Itu Mbak, dari Mbak Mel, dari saya. Mohon maaf kalau kepanjangan. Ya, nggak apa-apa, Mas. Nah, saya sekarang mau ke Afu nih, yang tadi dibilang distribution is queen. Nah, Afu kan berhasil ya menggalang minat gitu orang muda gitu untuk peduli kebijakan. It's crazy kalau dibayangin nih, sebelum ada think policy, sebelum ada bijak demokrasi, bijak memilih, bijak memantau. This was a crazy idea gitu. Kenapa sih? Bagaimana sih Afu? Ini kan susah banget ya mestinya menggalang minat orang muda terhadap untuk bisa peduli kebijakan, peduli demokrasi, peduli politik. Bagaimana ini prosesnya? Iya, aku mungkin mau mulai dengan bilang sebenarnya dari jauh sebelum Think Pol maupun Bijak, I just wanna humble it a bit down, karena maksudnya sebelum Think Policy maupun Bijak pun sebenarnya kepedulian orang muda is one of the things that we can rely on historically forever gitu. Maksudnya kayak kalau mundur ke belakang pun gitu secara historis, orang muda memang maksudnya kita punya kemewahan untuk bisa idealis, punya kemewahan untuk peduli, punya kemewahan untuk maksudnya karena belum berinteraksi dengan barrier-barrier sistemik yang bikin kita suka jadi hopeless dan pesimis gitu, kayak cenderung masih bisa optimis dan sebagainya gitu kan. Maksudnya kita pernah lihat, maksudnya ya yang sering di-refer itu sepanjang ini Sumpah Pemuda itu satu hal, tapi dalam konteks kebangkitan nasional yang pertama mempertanyakan Indonesia ini kenapa nggak jadi bangsanya sendiri ya, itu orang muda gitu. Terus dalam semangat social enterprising-nya Ashoka pun gitu ya, kita lihat orang muda berinovasi dengan berbagai ide solusi gitu. Mungkin kalau ada nilai tambah baru yang Think Policy atau Bijak tawarkan gitu ya, mungkin cara berpikir di level kebijakan gitu ya. Mungkin jadi bukan menumbuhkan kepeduliannya, itu mungkin satu hal gitu ya, kayak kita bisa mengengage gitu, tapi bahwa ternyata dalamnya kebijakan tuh kayak gini gitu. Karena selama ini kayaknya kepedulian itu kadang-kadang berhenti di solusi yang sifatnya apa yang saya sendiri bisa lakukan gitu kan. Halo, misalnya apa yang saya sendiri bisa lakukan dalam arti solusi bisnis, misalnya solusi social enterprise, solusi kita sendiri berkomunitas gitu kan. Tapi mungkin ajakannya sebenarnya adalah awareness kolektifnya gitu, kayak bahwa ini tuh bahwa our voting decision secara kolektif itu penting gitu, bahwa kebijakan publik itu misalnya gini, tadinya kebijakan publik itu dianggap ya udah semuanya salah satu orang, misalnya presidennya gitu. Jadi apapun kalau jelek itu salah presidennya. Yang kita mau ajak kan sebenarnya kotaknya itu lebih besar. Jadi misalnya kalau yang bermasalah itu fiskalnya gitu atau topik spesifik, di DPR tuh ada berbagai komisi loh gitu. Semangatnya bijak memantau kan sebenarnya ke arah sana. Misalnya di DPR itu ada komisi yang tugasnya ngeliatin isu lingkungan. Di DPR ada yang tugasnya ini. Jadi kita pengen broaden cara berpikir di level sistemnya gitu, dengan mentap ke kepedulian yang sebenarnya udah ada dari sananya gitu kan. Nah, terus masuk ke pertanyaannya Mbak Mel, maksudnya caranya gimana atau how we think about it gitu mungkin ya. Nah, kita ngelihatnya sebenarnya nomor satu tuh akan selalu gimana kebijakan publik yang di langit-langit ini, yang bahasanya sangat kompleks dan kayaknya orang dewasa dan expert aja yang bisa omongin, dibuat serelevan itu ke keseharian gitu kan. Jadi misalnya dalam contoh konten langsung memang kayak misalnya diskusi undang-undang HPP itu kan yang pajak PPN kemarin itu misalnya satu hal ya. Nah, kita coba tarik ke literally pengeluaran sehari-hari itu kayak gimana sih berubahnya gitu kan. Jadi PPN yang dibayarin buat subscription, misalnya subscription inilah tanpa menyebut merek, subscription buat nonton gitu, atau buat bayar, maksudnya dalam konteks Pertamina ya udah BBM yang sehari-hari dipakai gitu. Jadi mungkin angle
langsung personal ke kehidupan directnya itu kayak gimana gitu. Sama yang kedua, kita berusaha banget fokus ke mungkin angle itu apa ya namanya kayak adult learning, adult education-nya di mana emang kayaknya nggak bisa yang kayak langsung kayak informasi gitu, tapi memang harus ada kayak analoginya apa. Jadi mainnya di analogi atau mainnya di um, sama kayak oh di kantor kan kita tahu ada struktur nih gitu. Berarti kalau di pemerintahan tuh kayak gini gitu. Contoh simpel lain kayak selama pemilu, salah satu message yang selalu kita ulang-ulang tuh sebenarnya pemilu itu bukan tentang fan club. Jadi bukan saya 01, saya bela 01, saya 02, saya bela 02, saya bela 03 gitu. Bukan, itu tuh kesalahpahaman dan itu default thinkingnya kan gitu. Kayak klub sepak bola, saya mau pilih yang menang. Karena ini kayak klub sepak bola, masa saya pilih apa MU bukan apa I don't know. Kayak aku tidak mengikuti sepak bola beneran, tapi logiknya gitu. Karena ketika logiknya fan club sepak bola, informasi apapun yang keluar tentang fan clubnya kita mau protect gitu kan. Nah, yang kita mau ubah mindsetnya bukan analoginya itu bukan fan club sepak bola, analogi itu HRD. Kamu adalah HRD negara. Kita lagi nyeleksi siapa yang punya eh, apa kriteria kemampuan yang dibutuhkan. Benar, Emi lagi sering kalah ketahuan guys, nggak ngikutin Kak Reza. Tapi apa namanya yang kita lakukan tuh HRD kan, kalau HRD kan harus lihat rekomendasi orang lain, benar bagus nggak nih orangnya, kita harus lihat kualifikasinya, kita harus lihat segala macam. Jadi bukan tentang saya udah terlanjur mau yang 01, tapi kayak misalnya kita awalnya 01, ternyata 01 ada salahnya, oke saya lihat 02, ternyata ada salahnya, lihat 03, oh berarti bandinginnya kayak gimana gitu. Nah jadi itu sih Kak Amel. Jadi kita justru mengaktifkan kepedulian yang emang dari sananya tuh udah ada di orang muda gitu ya, tapi dengan bikin kebijakan publik atau kayak pemahaman sistem ini lebih aksesibel, pakai analogi, pakai art. Kita juga banyak kolaborasi sama seniman-seniman content creator yang pakai ilustrasi. Kita kolaborasi sama content creator yang pakai pakai komedi gitu ya, sebagai pintu masuk gitu. Tapi masuknya kemana tuh maksudnya masuk ke biar paham tentang sistem politik ini gitu, biar nggak uh, artinya udah kesel tapi nggak ngerti um, next step-nya tuh apa gitu. Kayak sebenarnya kan orang muda juga lumayan suka komplain ya. Nggak usah, aduh ini kopinya nggak enak gitu ya. Kalau kayak di kafe gitu, sebenarnya kita lumayan viralin, kopinya nggak enak gitu. Tapi kalau misalnya dalam konteks kebijakan yang nggak baik gitu, cara komplainnya tuh kayak gimana, lewat mana gitu. Kayak kalau sebuah restoran nggak enak, mungkin ada Google review, udah tahu. Bisa lewat Google review, bisa lewat nggak tahu mungkin post Instagram apa gitu. Tapi kalau komplain tentang sebuah kebijakan jelek atau bahkan nggak sadar kalau kebijakan ini jelek, itu lewat mana ya? Nah kita pengen masuk ke edukasi sistemnya itu gitu sih. Ya. Oke, ya that's amazing gitu. Mungkin sekarang saya ke Mbak Ninis tentang kan tadi kita udah melihat ya apa namanya bahwa jelas dari kubu demokrasi, bukan kubu demokrasi tapi mereka yang masih memperjuangkan kepentingan publik bukan kepentingan yang bayarin, itu kekurangan sumber daya. Itu kekurangan sumber dayanya sangat jomplang dibandingin mereka gitu. Nah, tapi hal-hal apa yang Kak Ninis perhatikan dari 2024, baik itu di Indonesia maupun juga mungkin di negara-negara lain, yang ternyata merupakan strategi-strategi yang ayo nih diperkuat nih di sini karena ini itu berpotensi gitu untuk kemudian terus menyuarakan yang apa kepentingan publik dan kemudian membawa lebih banyak publik itu untuk terus mendukung demokrasi. Ya, thank you Mbak. Mungkin kalau misalnya kita melihat gitu pattern, mungkin sebelum ke apa namanya sebelum ke pattern bagaimana kita bisa melawan gitu push back the democracy backsliding ini, kita juga perlu melihat bagaimana sih sebenarnya aktor-aktor otokrat ini tuh menguasai kita atau apa ya, merebut ruang hidup kita lah, fokus kita, concern kita. Nah, sebenarnya kan polanya itu sangat subtil gitu ya, sangat subtil, bertahap, uh, persisten, dan metodenya banyak gitu. Yaitu tadi karena resources mereka unlimited, jadi ada banyak kolam, ada banyak permainan yang bisa mereka ciptakan gitu. Dan atau misalnya tadi analoginya ke Afu, ada banyak lagu yang bisa mereka mainkan dan dansanya mereka yang atur gitu. Nah, apa namanya
dengan kondisi demikian, maka mungkin kita jadi harus memutar memutar balik nih otak kita atau mindset kita. Oh, berarti cara perlawanannya pun nggak bisa instan gitu, nggak bisa. Misalnya kalau ngomongin tadi, misalnya Bang Hussein banyak flashback gitu ya ke demonstrasi-demonstrasi besar dari 2019, 2020 Omnibus Law, kemudian um, pas baru-baru ini gitu Indonesia Gelap dan peringatan darurat dan Indonesia Gelap, mungkin memang kita nggak harus selalu seperti itu. Kenapa? Karena misalnya kalau dari negara-negara Asia Tenggara lain, kan misalnya di Myanmar sendiri dulu sudah pernah sangat sukses gitu dalam mengelola kemarahan publik terhadap junta militer dan segala macam, mempromosikan figur sipil yang mumpuni segala macam. Tapi kemudian 2021 ya balik lagi ke kudeta militer gitu. Atau misalnya Thailand juga sempat ada momentum-momentum jayanya gitu ya, demokrasi itu berjaya, kontrol sipil menguat dan segala macam. Tapi ada tetap cara-cara smear campaign, cara-cara membalikan lagi peraturan kerajaan dan segala macam itu ada. Jadi sebenarnya endurance endurance kita yang geng atau yang mau pushback against autocratic ini atau authoritarian practices ini ya diujinya lewat situ gitu. Jadi ketika kita mempelajari patternnya, mempelajari stamina kita sampai mana, terus misalnya tadi mengutip Kak Afu juga bilang kayak mengubah mindset nih, banyak masalah di dunia ini, banyak masalah di Indonesia yang kalau misalnya diomongin casual antar pertemanan mungkin jadinya masalah personal gitu, masalah kesialan semata gitu, kayak lagi nggak beruntung aja hari ini, jalanan macet, lagi nggak beruntung aja, banjir, lagi nggak beruntung aja, lampu merahnya mati jadi ditabrak gitu. Tapi kan kalau misalnya kita tarik ke sesuatu yang lebih struktural dan sistematis, yaitu ada sebab musababnya gitu, ada alasannya kenapa kita kok sial ya gitu. Dan padahal kita deserve better gitu. Padahal kita sebagai warga negara kita selalu deserve better, dan ketika negara melakukan pekerjaannya itu bukan kebaikan hati tapi itu bare minimum gitu. Jadi kayak mengubah mindset itu yang mungkin saat ini masih terus kita upayakan. Mungkin kalau balik lagi ke konteks negara Asia Tenggara lain, di Malaysia kan dulu sempat setiap pemilu sih mungkin ya banyak gerakan-gerakan masyarakat sipil yang juga influensial gitu ya, inspirasional, kayak gerakan bersih dan bersih pemilu atau bersih pokoknya di hari pemilu gitu. Dan ada contoh-contoh lah keberhasilan dari Malaysia gitu sebagai mungkin tetangga terdekat. Tapi misalnya kemarin kebetulan beberapa minggu lalu aku baru ketemu juga teman-teman geng Human Rights Defenders dari Malaysia yang ternyata cara-cara perlawanannya masyarakat sipil itu juga udah mulai kebaca oleh government gitu. Kayak misalnya ngomongin TikTok ya, tadi kita sempat ngomongin TikTok. Nah, Malaysia itu kan juga rate penggunaan TikTok untuk kampanye politiknya lumayan tinggi gitu. Animo masyarakat mengakses informasi sosial politik di TikTok tuh banyak. Kalau mereka nyebutnya ya cute content lah, cute trends on politik di TikTok terkait kehidupan sosial politik Malaysia tuh juga happening gitu. Tapi kemudian apa yang negaranya lakukan? Mereka bikin Online Safety Act, kayak bill tentang online safety, terus Comms and Multimedia Act, terus printed media juga ada diperbaharui aturannya, terus public assembly juga mulai diatur. Nah, terus yang terparah mungkin ini juga nanti erat kaitannya sama pers gitu, mereka punya dewan persnya kan, dan dewan persnya itu sekarang representasinya itu bukan lagi expert atau bukan lagi wartawan senior atau apa, tapi banyaknya lebih perwakilan-perwakilan ya government aja gitu. Jadi udah nggak seotonom yang dulu gitu. Jadi ada ketika kita mungkin juga fokus memperpanjang endurance dan mempertahankan momentum gitu dari letupan-letupan kemarahan yang tadi berhasil dirawat gitu. Aku mungkin membahasakannya gitu, merawat kemarahan, merawat kegemasan itu. Tapi juga
kewaspadaan kita terhadap gerak-gerik aktor-aktor autokrat ini juga perlu diwaspadai gitu, karena mereka pastinya mengikuti perkembangan kita dan berdasarkan sejarah ya mereka ya kayak AI gitu. Sebenarnya mereka belajar dari apa yang tersaji gitu dan yang disuapin ke mereka tuh mereka pelajari dan mereka bikin lagi strategi lainnya gitu. Nah, yang lain misalnya aku pengen banget juga jadi kayak keinget tadi Bu Nani di pembukaan bilang kalau rezim yang tidak demokratis tuh tidak enabling tidak menjadi enabling environment-nya untuk change makers gitu. Aku kayak suka banget sama kutipan itu atau quote itu quote of the day. Karena banyak juga gitu yang tadi misalnya Kak Afu juga bilang gitu kalau solusi-solusi masalah-masalah pribadi, masalah-masalah personal seringkali ya dibicarakan secara personal dan kemudian kita mikirin sendiri solusinya gitu. Padahal itu bukan masalah personal, tapi itu adalah masalah yang sistemik, itu bagian dari rights kita sebagai manusia dan sebenarnya nggak ada tuh yang memisahkan antara kehidupan warga biasa dengan ya pembicaraan kita gitu tentang sosial politik. Jadi mungkin kalau mau memasukkan strategi gitu ya strategi-strategi yang tadi Kak Afu sempat sebut gitu ya, bukan menyederhanakan ya, tapi yang mempackage atau menyampaikan isu-isu yang kayak terkesan sangat berat, terkesan sangat hanya expert hukum aja nih yang ngerti gitu, dengan bahasa yang lebih mudah dipahami dan inklusif dalam artian kayak kita juga enggak yang model kayak dulu tuh aku ingat banget pas Omnibus Law suka di-gaslight balik gitu sama pejabat publik ya, sama negara kayak, lah emang udah baca 3.000 halaman atau berapa ribu halaman Omnibus Law Cipta Kerja gitu. Kan itu sebenarnya bentuk-bentuk gaslight ya, yang mana itu mengalihkan fokus kita dari masalah yang sebenarnya ke masalah emang ya kita udah baca belum ya gitu. Sebenarnya kan ya bukan itu poinnya gitu. Nah, jadi soal packaging informasi itu aku lihat juga di negara-negara yang lain yang masih menjadi fokus gitu, banyak human rights campaigners yang sering ya suka berkumpul gitu ya, baik online maupun offline. Ada alliance namanya Milti Alliance juga yang diikuti sama teman-teman Myanmar, Thailand, Indonesia gitu, yang ya masih sering gitu bertukar ide tentang gimana caranya membicarakan demokrasi, membicarakan ruang kebebasan sipil dengan situasi yang sekarang gitu, dengan situasi yang kekinian. Terus terakhir aku juga ingat gitu ada riset soal kelas menengah. Waktu itu Ifar Atmajaya yang bikin diskusinya dan menarik hasil risetnya, mencengangkan menurutku karena menurut risetnya kayak kelas menengah itu enggak menempatkan isu-isu pendidikan, kesehatan, dan hak asasi manusia apalagi itu sebagai isu prioritas. Isu prioritas bagi mereka adalah job, opportunities pastinya, sama law enforcement. Itu menurutku menarik, kenapa? Karena dengan fakta yang seperti ini atau ya dengan cuplikan data yang menjadi gambaran kita tentang cara berpikir kelas menengah ini jadi wake up call sih bahwa berarti masih ada banget nih tendensi orang terutama kelas menengah melihat bahwa isu-isu keseharian ya, pendidikan, kesehatan, fasilitas publik itu tuh ya tadi kita take it for granted aja kayak ya udah kayak gitu. Bukan bagian dari hak yang bisa kita tuntut pemenuhannya terhadap policy makers gitu, terhadap negara. Padahal misalnya kalau mau digamblangin gitu, dibongkar lebih jauh, apa gunanya law enforcement tanpa human rights misalnya, kayak ya berarti nanti kita akan seperti Philippines dong, yang mana sudah gitu di beberapa kasus extrajudicial killing dan penyiksaan gitu, angkanya masih sangat tinggi dari riset-risetnya Kontras dan LBH misalnya. Terus kalau ngomongin job opportunities, jobnya aja atau sebenarnya lingkungan kerja yang dignifying human beings gitu. Sebenarnya kan kalau mau disambungin gitu ya antara isu-isu yang menjadi concernnya kelas menengah dan yang tidak menjadi concernnya kelas menengah, pada ujungnya kita juga akan kembali ke roots bahwa semua yang kita omongin itu sebenarnya ya
sebenarnya human rights gitu. Apa buat apa kita ya kayak dapat job terus law enforcement-nya bagus tapi sakit mahal atau layanan kesehatan tidak ramah terhadap remaja atau tidak ramah terhadap kelompok identitas yang berbeda gitu-gitu. Jadi kayak selalu bisa di-challenge sebenarnya. Nah, mungkin strategi lain yang bisa kita coba gitu adalah selain tadi soal package informasi, mengemas masalah ya persona individu menjadi sesuatu yang bisa dilihat dari sudut pandang sistemik, tapi juga soal gimana nih menjembatani gitu ya antara isu dan konstituen isu yang mungkin tadinya terfragmentasi kelas gitu atau terpisah-pisah karena kelas gitu. Dan pengalaman itu kan nggak bisa diwakilin gitu. Pengalaman kan selalu dia selain personal tapi dia juga political, dan pengalaman-pengalaman yang biasanya dicurahkan sama teman-teman ketika momentum-momentum marah gitu, ketika ya ada isu dan direspons dengan kemarahan, dengan kegemesan, dengan ekspresi politik itu di sosial media ataupun di offline, itu pasti akan sangat beragam karena pengalamannya beda-beda gitu. Dan tadi memorinya juga beda-beda. Jadi bagaimana ya caranya biar bisa memvalidasi dulu setidaknya pengalaman yang berbeda-beda itu, bahwa yang matters itu bukan cuman yaitu pengalaman orang-orang yang kemarin relate sama 2019 7 tuntutan reformasi di korupsi gitu. Tapi pengalaman teman-teman kita setelahnya yang mungkin waktu 2019 belum terakomodir, belum ikutan, ya itu juga sebenarnya sama-sama matters kalau sekarang mereka pada akhirnya gemas juga atau marah juga. Jadi mengakui dan ya memvalidasi, mengakui dan ya embracing sih kayaknya kemarahan-kemarahan kecil itu jadi penting. Dan kayaknya misalnya Singapura sendiri gitu, kayak dia kan negara yang gimana ya, kayak bingung juga nih nggak definisi Singapura, dia kayak semi surga tapi gimana gitu karena nggak boleh ada masyarakat sipil dan bla 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 gitu. Tapi misalnya ada momen-momen kemarin ada teman yang cerita mereka kan habis releasing apa namanya death penalty, mau berencana ada eksekusi death penalty lagi kalau nggak salah. Terus kayak ada aktivis yang demo, beraniin demo terus ditangkap lah ya, ditangkap. Tapi tuh teman-teman muda yang lainnya tuh marah banget gitu. Jadi kayak testing out kemarahan-kemarahan kecil dari peristiwa-peristiwa kecil itu juga dicoba juga di negara-negara lain, walaupun mungkin kalau di konteks Singapura mungkin agak lebih sedih sih itu sama extent karena justru jarang banget tuh mereka bisa turun ke jalan dan apa namanya ya mengekspresikan pendapatnya secara terbuka gitu. Jadi ya itu sih mungkin yang kita bisa pelajari beberapa di antaranya dari negara-negara lain, tapi juga apa namanya mencoba buat aku instead of bridging biasanya aku nyebutnya brokering gitu ya, brokering different groups, different concerns, different issues, different experiences, karena pada dasarnya kita pasti punya kok akhirnya common ground yang bisa didorong bareng-bareng gitu. Ya dalam hal ini karena tema diskusi demokrasi ya common ground kita ya demokrasi gitu. Terima kasih banyak Kak Ninis, langsung saya catat kita harus brokering different groups and different interests untuk common goal itu ya, itu salah satu highlight hari ini. Mungkin saya akan kembali ke Mas Hussein tentang Tempo dan Bocor Alus sendiri. Kalau di film And So It Begins ya, kita melihat betapa jurnalisme di Filipina itu amat sangat terancam gitu. Rappler sendiri mengalami banyak ancaman dan bahkan mereka menyiapkan SOP kalau Rappler digerebek itu bagaimana gitu ya di dalam film itu. Nah, kalau Tempo sendiri itu bagaimana ya? Apakah juga mengalami tekanan sebesar itu atau bagaimana, Mas Hussein? Ya Mbak, ini cadaan kami di internal, bahkan kami pasca Prabowo menang, kami mencari beasiswa, tapi sampai sekarang belum ada yang dapat, Mbak. Supaya kabur ke luar negeri duluan. Ya, untuk ancaman kepada Tempo ya, ini lagi-lagi saya berbicara flashback karena yang terjadi 2024 pasti kan ada rentetan-rentetan sebelumnya ya. Yang terbesar tuh sebetulnya di 2017,
waktu itu Tempo menulis soal apa namanya dana reklamasi Ahok. Wah itu luar biasa rujakan netizen, buzzer-buzzer dan seterusnya itu menghantam habis Tempo dan bahkan apa gerakan apa sih itu namanya di Google review ataupun di aplikasi itu pokoknya dikasih jelek lah bintang satu bintang satu bintang satu seperti itu dan itu pun terus berulang. Nah di 2024 pasca bocor alus ya banyak sekali yang secara apa namanya secara perusahaan maupun secara individu begitu ya. Secara individu dulu misalkan Cica Francisca itu sempat itu mendapatkan apa namanya biasalah telepon ataupun teror-teror dan segala macam bahkan keluarganya pun rupanya difoto-foto. Saya pribadi juga mengalami apa namanya serangan apa namanya langsung ya 2 kali mobil saya dipecahin kacanya di kaca belakang maupun kaca di penumpang begitu ya dan saya sempat dievakuasi selama seminggu yang nggak boleh megang handphone, nggak boleh terkoneksi internet, jadi benar-benar baca buku lagi. Alhamdulillahnya dapat waktu tenang gitu kan, nggak mikirin Republik, bisa baca buku, nonton Netflix dan ya intinya disuruh menyepi lah, nggak boleh terkoneksi apapun. Nah kalau untuk secara perusahaan ya kan, kalau misalkan teman-teman ingat deh, sewaktu kami menulis di laporan utama majalah Tempo soal pemolesan citra Jokowi di akhir masa jabatannya. Kan dia kan ingin membuat narasi bahwa banyak sekali kegiatan positif yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi ya. Dan itu pun ada anggaran iklan melalui Kominfo ketika itu dan sejumlah apa namanya media juga mendapatkan kue-kue itu. Nah, di Tempo sendiri memang ada pendekatan dalam artian di pendekatan bisnis ya. Saya pun tidak terlibat di situ, tapi di suatu rapat ya diceritakanlah bahwa mereka itu inginnya bukan info real, artinya adalah liputan organik yang memang berbau positif tentang pemerintahan Prabowo ya. Tempo yang memang punya garis api yang sangat ketat memisahkan antara bagian iklan dengan redaksi tentu menolaknya ya. Dan kami pun mengulas itu di Bocor Alus juga dan pasca di Bocor Alus segala macam lagi-lagi serangan digital keluar bahkan satu dirjen di Kominfo itu membocorkan kayak proposal dari bagian marketing kalau saya nggak salah ya itu kan suatu kegiatan korporasi biasa ya kan dan itu pun ya jadi bahan bully-bulian netizen yang memang tidak senang dengan Tempo begitu. Lalu ada lagi kayak kami dilaporkan ke Dewan Pers kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali gitu. Yang pertama adalah Erick Thohir melaporkan kami yang soal laporan PSSI, lalu juga ada Bahlil Lahadalia, satu lagi saya lupa siapa, pokoknya ada 3 dan ya itu memang prosedur yang sangat luar biasa ya. Dan untungnya lagi-lagi karena Indonesia itu punya undang-undang pers yang memang melindungi banget lah ya jurnalis begitu ya kita nggak sampai dibredel lagi seperti di era 98 itu mungkin yang keistimewaan ataupun satu-satunya yang dipunyai media sekarang kalau misalkan undang-undang itu nggak ada lagi kita nggak tahu mau dibawa kemana demokrasi kita dan mungkin nggak ada lagi media-media yang berani kritis karena ya aturannya udah nggak ada lagi begitu. Lalu ini ada lagi kan soal undang-undang penyiaran ya Mbak ya dan teman-teman yang sedang direvisi dulu kan sempat di draft di 2024 sempat muncul kalau misalkan hasil investigasi itu harus ada sensorship dulu lah ya di editing persetujuan segala macam ya kalau misalkan itu terjadi ya hasil-hasil produk investigasi jurnalis sudah akan repot muncul di YouTube dan lain-lainnya dan kalau kami ngobrol dengan teman-teman di Komisi 1 DPR maupun Komisi 3 DPR ketika itu ya undang-undang penyiaran ini bukannya overclaim ya tapi mereka bilang ini gara-gara dia bilang gara-gara kalian nih bikin bocor halus hal-hal tabu yang mungkin hanya diketahui oleh para politikus maupun pejabat pemerintahan tapi diungkapin ke publik jadi masyarakat enek juga sama kami dia bilang begitu makanya ya muncul tuh kan opsi revisi undang-undang penyiaran dan lain-lainnya begitu. Dan kalau tadi kan di Filipina itu juga ditekankan, kalau sekarang kan ini kan era industrialisasi media ya Mbak ya, yang mana memang pada akhirnya media itu tergantung pada subscribe, pembaca maupun dari iklan.
Nah, di sisi lain tadi yang seperti saya jelaskan di awal, pembaca dalam artian pelanggan yang berbayar itu tidak cukup signifikan menopang suatu perusahaan pers begitu ya. Satu sisi lain bahwa pemerintah ini lebih doyan belanja iklannya itu sekarang kan ke influencer, ke buzzer-buzzer, kan sempat banyak tuh di media juga berita bahwa satu institusi mengeluarkan duit 100 miliar untuk perang narasi digital dan lain-lainnya begitu. Itu Mbak Amelia, keadaan sekarang. Oke, ya saya yang biasanya mesti harus tersenyum gitu ya sepanjang webinar ini. Saya benar-benar tercengang dan nggak ngerti harus tersenyum kenapa gitu. Tapi terima kasih banyak atas pemaparan dari teman-teman ini luar biasa. Kita jadi punya ini ya, kita harus membentuk agensi bersama untuk terus menggaungkan hal-hal ini. Nah, saya akan membuka kesempatan bertanya sekarang untuk teman-teman yang sudah ada di siang hari ini, yang sudah puasa-puasa tetap mendengarkan. Apakah ada apakah Mas atau Mbak Lucky ya, Jani, yang menulis di komentar mau memberikan komentarnya kepada panelis? Atau kalau tidak ada Mbak Nani, silahkan Mbak, ditanyakan Mbak. Ya, saya sama-sama kayak Amel banyak terperangah. Sebetulnya nggak terlalu kaget ya, karena mengalami langsung kan, jadi cukup cukup memahami gitu tadi pemaparan, dan karena memang mengalami. Cuma gimana? Ada nggak sih harapan ya? Karena kemarin misalnya di Amerika sendiri, sekarang memang lagi ini, saya betul baru dari sana ya, merasakan betul gitu perubahan yang sangat dahsyat gitu, sehingga kayaknya bahkan para aktivis pun merasa ya udahlah, kita menyerah dulu lah 4 tahun ini gitu, biarin, karena terlalu sulit gitu untuk dihadapin. Apakah Indonesia itu juga begitu gitu? Terus kira-kira apakah kita menyerah untuk 5 tahun ini? Kayaknya tadi yang Afu bilang kan di awal capek gitu ya. Kayaknya capek banget deh gitu kita benar-benar gitu sampai ke daerah. Tapi saya sebetulnya cukup ada optimisme. Kemarin ke Lampung luar biasa gitu, gerakan sosial yang dimotorin oleh teman-teman di Lampung, seperti ada harapan gitu. Tapi memang dari kota-kota kecil gitu, jangan yang besar-besar ini. Terus apa yang bisa kita lakukan gitu secara individu maupun kolektif untuk menyemangati Bangsa ini. Siapa dulu nih? Mungkin Afu. Ini pertanyaan sulit soalnya bahkan pertanyaan untuk menyemangati diri sendiri gimana ya? Terus ada beban menyemangati orang lain juga. Tapi maksudnya jujur kalau kan ini ya yang jadi tantangan bekerja di apa ya mungkin sektor yang kita lakukan ini kan nggak bisa nggak pakai hati ya. Jadi maksudnya kan ada pekerjaan-pekerjaan yang katanya kayak emotionally resign aja tuh nggak apa-apa. Kayak misalnya pekerjaan korporat yang bisa jadi sebenarnya emotionally taxing tapi ya udahlah kita ngelakuin secukupnya, udah pulang nggak usah dipikirin. Biasanya kan itu kan boundariesnya tuh di situ tuh kalau di pekerjaan-pekerjaan korporat yang bikin stres lain gitu. Cuma yang jadi tantangan kan memang dalam konteks apakah kita bekerja di sektor yang menjaga demokrasi ataupun punya kerjaan full time, tapi baca berita dan kayak peduli sama demokrasi itu kan nggak bisa emotionally resign ya. Emang kayak akan ada dampak, maksudnya kayak itu kalau koin flip side dari peduli itu terdampak secara emosional. Karena kalau tidak terdampak secara emosional, dia bisa jadi nggak peduli gitu sebenarnya kan. Maksudnya to some extent lah gitu. Nah jadi yang aku memang lagi berusaha banget pelajari atau sebaik mungkin um, mencapai mental state yang idealnya gitu Bu Nani adalah kayak peduli dengan boundaries gitu gimana ya, jadi kayak peduli dengan tetap memahami apa area yang bisa kita kontrol, area yang kita tidak bisa kontrol, dan menerima area yang nggak bisa kita kontrol tapi tetap berusaha melakukan apa yang kita bisa lakukan. Nah itu kayaknya area berdamai aku Bu Nani, dimana jadi kita emang kayak dibikin kuadrannya gitu kan, kayak apa nih yang kayaknya memang agak udah di luar kontrol atau terlalu besar di level sistem yang kita nggak bisa, mana yang di dalam individu aku bisa lakukan dan mana yang at least di ruang kolektif komunitas bisa kita lakukan gitu. Dan
setelah itu dicacah gitu dalam konteks bijak atau tim policy gitu kan, pada akhirnya ya udah mungkin dalam skala yang besar apa yang tim policy bisa lakukan, maksudnya dengan berbagai CSO masing-masing atau media lain juga melakukan upayanya masing-masing, itu kan kita ya udah melakukan di ruang change space yang kita bisa lakukan aja dulu gitu kan, dan ya udah jangan lupa kita selebrasi um, hal-hal kecil tersebut sambil tapi tetap tahu bahwa long game-nya tuh nggak apa-apa, agak jangka panjang tuh nggak apa-apa gitu, dibolehin timeline-nya 10 tahun, nggak harus 2 tahun karena nggak mungkin tercapai di 2 tahun, nanti malah jadi stres sendiri. Nah, pertanyaan keduanya tadi kan, tapi terus apa yang bisa dilakukan ya di level individu, di level kolektif, dan juga ya mungkin lebih jauh lagi apa di level sistem. Nah, kalau aku tuh dalam konteks apa ya, gini, demokrasi itu kan darahnya tuh datang dari kepedulian citizens ya, maksudnya masyarakat atau apa bahasa ininya, warga ya, warga yang peduli gitu kan, warga yang kayak mau ngelihat, mau baca, mau bersuara, mau ikut demonstrasi ke jalan, mau ada layernya lah, peduli ini levelnya gitu. Nah, di level individu, aku tuh paling seneng kalau atau ketemu atau berhasil mengkonversi orang yang tadinya nggak peduli jadi agak penasaran. Itu aja dulu. Jadi kayak di ruang privat ya, mungkin kayak sama teman kita sendiri atau di social media follower kita yang cuma 100 orang aja pun gitu misalnya. Ternyata apa yang kita post itu bikin orang yang tadinya benar-benar nggak mau mikirin sama sekali jadi agak penasaran dikit. Nah, itu aja aku take as a win dulu gitu kan. Kalau kita bisa mengajak kepedulian tersebut gitu. Atau jadi tuh yang area yang bisa kita kontrol kan sharing apa kayak ini kayaknya, dan antara ini kayaknya bermasalah deh, penasaran cari tahu yuk gitu, maksudnya kayak di level itu aja dulu gitu. Nah, di level kolektif memang ini semua yang tadi Kak Aninis bilang ya, maksudnya ini semua tentang memuarakan berbagai brokering atau memuarakan berbagai pihaknya ini yang memang ini mungkin kayak game medium termnya gitu ya, karena memang masyarakat sipil pun uh, punya punya apa ya, bagian lah di mana kita juga belum berhasil menyatukan diri gitu, juga kita ada kan bukan blame ya, tapi ada tantangan bersama lah gitu ya, gimana caranya kita juga bisa fokus ke common ground-nya, hal-hal yang menyamakan kita, alih-alih yang membedakan kita gitu, karena memang di masyarakat sipil pun kadang-kadang lebih suka fokus ke yang apa yang membedakan kita gitu ya, jadi kayaknya dengan cara masing-masing secara kolektif kita bisa lebih ngumpul tuh seperti apa gitu, dengan berharap lama-lama yang individual action terus ke collective action ini lama-lama bisa critical mass enough untuk mengubah sistemnya juga gitu, kayak benar-benar di level kayak partai itu sadar kayak, aduh orang-orang ini udah pada kritis semua, gue nggak bisa bikin kebijakan asal-asalan atau ngasih kandidat jelek lagi gitu, karena semuanya bakal protes, semuanya bakal aktif bersuara dan sebagainya. Nah, tapi sampai kita sampai di titik itu di mana yang aktif bersuara ini minimal 3,5% ini gitu ya, yang kayak sampai bisa peaceful protes ke jalan minimal 10% ini, um, ya itu jalannya panjang, tapi nggak apa-apa mulai dari yang individual dan collective action dulu, mungkin itu. Oke, jadi itu target kita ya, 3,5% dari kita itu bersuara gitu ya, aku ya. Supaya mencapai critical mass untuk ini, untuk kemudian bikin pemerintah itu tahu bahwa dia diawasin dan kita peduli terhadap semua kebijakannya dia. That's great. Kalau Ninis gimana Nis? Apa tips-tips apa dalam 4 tahun ke depan ini supaya kita nggak oleng? Ya, betul banget sih. Yang paling susah sebenarnya menyemangati diri sendiri. Tapi apa namanya? Aku mungkin mau ngelanjutin gitu dari yang tadi Kak Aku sempat bilang. Kadang-kadang tadi selain penyakit ya, atau selain apa namanya, kejelekan kita tuh, keburukan kita, kelemahan kita tuh suka banget ya ngebahas ya hal-hal yang ya ini kita beda isunya, kita beda apalah gitu ekspertisnya, gengnya gitu-gitu. Alih-alih ya waktu dan energi yang dipakai buat ngomongin itu bisa sebenarnya dipakai buat weaving more solidarity gitu, atau centering sesuatu yang selama ini sideline gitu, kayak misalnya isu-isu teman-teman di Indonesia Timur yang selama ini tuh ya bumbu-bumbu doang gitu kita taunya, atau dia apa namanya, atau misalnya isu-isu masyarakat pesisir, masyarakat adat yang ya sideline, terus dia jarang banget dapat kesempatan untuk diketengahkan sehingga isu itu dibahas karena bagian dari ya duty of care kita terhadap kelompok itu atau terhadap masalah yang sedang menimpa
misalnya teman-teman di Sangihe misalnya baru ada ya videonya kakak itu lupa namanya lagi, tapi yang sangat-sangat menyedihkan dan mengharukan gitu, menceritakan perjuangan teman-teman di Sangihe. Nah, kayak upaya-upaya buat tadi gitu ya, buat brokering, buat centering issues dan kelompok yang selama ini sideline, itu menurutku juga nggak bisa terjadi kalau kita sangat picky dalam memilih siapa yang harus ada di lingkaran kita. Dalam artian sempat ingat tuh ada tren waktu itu pokoknya pembicaraan gitu di media sosial tentang aktivis FOMO gitu ya, apa ngikut-ngikut aja dia mah FOMO doang, nggak genuine gitu atau maksudnya nggak mendalam jadi aktivisnya, atau misalnya kayak mencemooh teman-teman Gen Z gitu ya yang beneran baru pertama kali eh, pertama kali aksi waktu itu. Kebetulan aku juga tukang ngompor-ngomporin Gen Z di kantor. Kalau ada beberapa teman-teman Gen Z di Humanis yang kayak beneran masih sangat terbata-bata gitu, harus bawa apa aja sih Kak kalau demo, harus dari jam berapa sampai jam berapa Kak, gitu-gitu kan. Nah, kayak making sure bahwa ya everyone is welcome gitu loh di ruang berekspresi itu aja tuh sebenarnya tuh penting banget dilakukan. Dan melihat banyak yang tadi gitu ya, banyak yang nyinyirin, banyak yang nyerang dan segala macam, menurutku itu sangat sangat tidak sehat sih, dan ya sangat menjauhkan kita dari ya goal yang sebenarnya kita ingin capai gitu. Jadi mungkin bahasa gampangnya murahan aja dulu gitu, kayak ramein dulu ruang ini gitu, suarakan dulu, toh nanti perkara seberapa dalam atau seberapa spesifik isunya atau lain-lain lah seberapa lama gitu ya, nanti gitu low hanging fruitnya adalah ya kita ya padati dulu nih, aku bilangnya biasanya gitu, padati dulu ruang sipil ini supaya tadi misalnya negara pun tahu atau pemerintah pun tahu, pembuat kebijakan tahu bahwa kita itu enggak diam saja gitu, enggak terima-terima aja. Nah, itu satu ya soal menjadi murahan dalam tanda kutip. Yang berikutnya mungkin kalau apa yang bisa kita lakukan juga. Jadi gini, kalau balik ke pattern bagaimana otokratik itu merajai hidup kita sehari-hari sekarang, itu kan yang sebenarnya direbut bukan hanya ruangnya saja gitu. Ruang tuh kayak ya ruang pers, ruang di sosial media, ada UU ITE, ada rencana RUU penyiaran, nah, dan seterusnya. Itu kan ya ruang per se space gitu. Tapi juga sebenarnya adalah waktu. Jadi aku biasanya juga nyebutnya sebagai civic space time gitu. Kenapa waktu? Karena ada misalnya dari zaman 2015 ya atau 2017 UU Ormas disahkan, itu juga jadi gong betapa sebenarnya upaya-upaya menyempitkan ruang waktu sipil tuh udah dimulai sejak cukup lama dengan menaruh beban begitu banyak terhadap kita, terhadap aktor-aktor masyarakat sipil untuk mengurusi hal-hal yang sangat administratif gitu, membuktikan eksistensi lewat hal-hal yang sangat administratif. Itu kan sebenarnya kalau ditelah lebih jauh, itu salah satu upaya yang sangat efektif memecah mana yang ormas, mana yang bukan ormas. Walaupun waktu itu kan spiritnya karena negara pengen membubarkan kelompok-kelompok ekstremisme berbasis kekerasan gitu ya, HTI dan kawan-kawannya. Nah, ruang waktu sipil ini menjadi hal yang jarang diperhatikan karena kesannya kayak kalau kita bisa udah take space, kalau misalnya kita udah bersuara, ya udah ya masih aman dong, masih cukup. Tapi sebenarnya yang hilang atau yang berkurang, yang kita jadi rugi adalah ya waktu-waktu merawat yang sebenarnya tadi itu di obrolan awal kayak kita juga sempat ngomongin kayak capek gitu, setiap hari ada isu baru, setiap hari ada hal baru yang mengganggu pikiran kita, dan mau nggak pada suatu saat kita harus respons gitu. Tapi kan melakukan itu butuh waktu dan butuh perawatan gitu. Jadi yang mana sayangnya kerja-kerja perawatan dalam sektor itu gitu, dalam sektor gerakan itu juga sering banget
tidak dihargai gitu. Kayak mungkin bahasaku ini gamblang aja ya. Seringkali yang diangkat atau yang diagung-agungkan adalah mereka yang berpidato atau memberikan speech yang sangat ya gitu loh, motivasional dan inspiratif dan segala macam. Tapi pernahkah kita ingat atau balik gitu ke siapa tuh yang awalnya melontarkan ide itu, siapa yang nyiapin gitu kalau di minutes of meeting itu siapa yang ngetik, siapa yang merawat peserta-peserta yang udah datang, tetap keep in touch dan segala macam. Jadi kayak kerja-kerja menurutku salah satu yang bisa kita lakukan adalah mainstreaming care work itu juga di dalam gerakan. Jadi bukan cuman yang kayak advokasi, war, dan demo besar-besaran, tapi gimana yang kerjanya beneran mungkin off the record gitu ya, jauh dari exposure, itu juga diberikan perhatian dan porsi-porsi yang valued gitu, yang dihargai gitu secara bermakna. Itu yang mungkin ini jadi undangan juga gitu ya, ajakan buat teman-teman juga yang lain yang ada di sini untuk waktu itu sebenarnya Project Multatuli sempat bikin tuh artikelnya soal siapa yang membereskan piring setelah pesta selesai gitu, kayak ya kerja-kerja itu mungkin memang tidak kelihatan dan tidak terlihat heroik gitu ya. Tapi sebenarnya tanpa itu semua, itu kan esensial itu, tanpa itu semua kita mustahil lah buat stepping up the game, pushing back demokrasi backsliding ini. Yang terakhir mungkin utilisasi way of intervention. Karena mungkin aku juga banyak terinfluence sama teori-teori NVDA ya, non-violent direct action. Ada di salah satu acuan kami tuh ada spektrum namanya ada teori namanya points of intervention, yang kayak dia ada dimulai dari points of production, consumption, assumption, decision, opportunity, sama destruction. Nah, berdasarkan sejumlah riset gitu atau ya pendalaman, masyarakat sipil di Indonesia itu paling sering mengutilize point assumption, destruction, sama decision aja. Jadi kayak demo depan DPR kan itu point of decision. Terus assumption tuh ya bermain di narasi media, menciptakan media-media alternatif atau narasi counter naratif gitu-gitu. Terus sementara kalau destruction nih erat kaitannya sama teman-teman di aktivisme iklim yang memang ruang tempurnya ada di misalnya lokusnya gitu, kayak di lokasi tambang, lokasi proyek geotermal atau dan seterusnya dan seterusnya. Tapi jangan-jangan yang kita kurang gitu ya atas satu dan lain hal, kita kurang mengexercise poin-poin yang lain gitu. Poin-poin consumption kita lumayan jarang tuh kayak mengintervensi pasar gitu, atau misalnya ngomongin MBG gitu, di mana ya kira-kira points of consumption yang bisa kita sasar sebagai ruang kampanye atau ruang perlawanan. Atau kalau misalnya ngomongin food estate gitu, berarti kalau points of production-nya ada di mana ya yang kita bisa dapat solidaritas, kita bisa dapat ngumpulin orang buat gerak bareng yang strategis di titik-titik yang lain selain titik-titik yang lumayan sebenarnya udah jenuh gitu, udah padat gitu. Jadi mungkin berkaca atau mengutip sedikit gitu dari teori-teori atau dari acuan-acuan gerakan non-violent direct action, itu juga menarik untuk semakin meragamkan bentuk-bentuk gerakan dan intervensi kita supaya tidak monoton dan tidak terlalu mudah dibaca lawan. Mungkin itu Mbak Amel. Wow, terima kasih banyak Ninis. Mungkin ini ada pertanyaan dari Nanda Fadiah untuk Mas Hussein aja ya. Bagaimana sih menjadi komprehensif dalam menilai sesuatu isu di era media sosial, di mana kan polarisasinya disengajakan ya. Jadi kita tuh dapat feed yang somehow diseleksi gitu berdasarkan like atau pilihan-pilihan kita. Nah, gimana supaya kita bisa break away gitu. Ini pasti poinnya Mas Hussein banget. Baca majalah Tempo, Mbak. Jadi gini tadi, Mbak siapa tadi nanya ya? Saya lupa tadi. Nanda Fadiah. Oh, Mbak Ananda Fadia. Jadi memang kita kan era banjir informasi ya. Kita dengan mudahnya gitu kan bangun tidur,
pasti kan sekarang bangun tidur, kalau nggak ke toilet pasti udah megang handphone kan, megang lihat medsos, baik itu X, TikTok maupun Instagram, dan itu pasti kita sudah dapat informasi, kok ada yang rame begini gini gini gitu kan. Ada mungkin sebagian orang yang langsung menelan informasi itu mentah-mentah, tapi ada juga yang mengecek ke sejumlah sumber yang kredibel begitu ya. Nah, itu sisi lemahnya, tapi ada sisi positifnya kan memang kita sekarang kan era terbuka. Jadi mungkin kalau menerima informasi ya kita baca yang memang sumbernya itu sumber kredibel, dalam artian ya pada akhirnya melalui media-media yang memang sudah teruji begitu ya. Misalkan ada majalah Tempo, tentu saya harus promosi di sini dong. Majalah Tempo, ada media-media lain, Jakarta Post dan seterusnya itu bisa bisa jadi rujukan teman-teman begitu. Dan juga diperkaya dengan misalkan kayak teman-teman yang di bidang ya, dalam artian kayak tadi kan Mbak Afu dan Mbak Ninis kan menjelaskan sejumlah harus ngapain ke depannya begitu ya. Nah, itu kita kolaborasi ataupun dieksplorasi ke teman-teman yang paham terhadap isu itu, dalam artian misalkan ada kasus hukum ataupun tata negara ya, kita juga rujukannya adalah ke ahli tata negara yang memang menjadi penyeimbang begitu ya. Ada Mbak Bivitri, ada Mas Uceng, ada Bang yang abang saya juga dari UNAN, tapi saya lupa namanya tiba-tiba, Bang Ferry Amsari, mohon maaf. Itu kan bisa dieksplorasi seperti itu. Terus juga ya banyak diskusi itu penting loh, dalam artian kalau ada forum-forum diskusi, kan sekarang juga ada online seperti ini, bisa mengikuti diskusi, bertanya, dan seterusnya. Itu Mbak, saya boleh menambahkan sedikit nggak tadi yang pertanyaan yang di awal? Ini menarik ya, karena waktu bocor, suara saya jelas nggak ya? Sewaktu Jelas bocor banget. waktu bocor alus itu pergi ke Malang, Universitas Brawijaya, itu kami kaget loh. Teman-teman mahasiswa di sana itu sangat kritis. Kritisnya bahkan sejumlah kebijakan kampus ditanyakan langsung ke dekannya, begitu. Dan waktu saya selesai acara juga ngobrol sama sejumlah pengurus BEM maupun mahasiswa yang quote-unquote kupu-kupu dia mengakunya, kuliah pulang, ya mereka itu terbiasa ataupun jadi kritis itu karena memang mendapatkan informasi khususnya karena bocor alus begitu. Mungkin kalau misalkan banyak teman-teman aktivis juga maupun media yang melakukan pola-pola sama seperti bocor alus, ya mungkin kita menjadi lebih kritis dan pemerintah tuh agak lebih aware gitu, agak lebih mungkin takut ya kalau misalkan melakukan kebijakan-kebijakan yang ngawur. Kenapa? Karena kan ini ada perbedaan nih kalau kami menganalisisnya ya. Di eranya Jokowi kan dilemparkan dulu tuh isu misalkan revisi undang-undang KPK segala macam, ribut-ribut tapi tetap jadi. Tapi melihat di 130 harinya Prabowo ini ada perbedaan nih. Prabowo ini jadiin dulu barangnya, ributnya belakangan. Kayak Danantara jadi barang nggak jadi. Lalu kemarin tadi DPR barang nggak jadi, revisi undang-undang Minerba barang nggak jadi, ributnya belakangan dan seterusnya. Nah, ini mungkin kita harus menjahit bersama, dalam artian mungkin bocor arus sebelum media-media mainstream itu kan mengkuliti ataupun breakdown apa yang terjadi di elit-elit politik, apa yang terjadi di DPR, apapun di pemerintah begitu ya. Tapi kadang-kadang isu ini tidak correlate dengan masyarakat kelas menengah yang memang tidak terdampak secara langsung. Ini juga menjadi perbincangan kami dengan sejumlah konglomerat maupun sejumlah elit politik. Saya tanya ke mereka ya, mungkin nggak sih Indonesia itu akan mengulang kejadian 98 ataupun lebih parah lagi? Dia bilang nggak mungkin. Kenapa Pak? Saya tanya begitu. Ya karena yang level kelas bawahnya ini sudah terpuaskan dengan berbagai bantuan sosial pemerintah. Lalu yang kelas menengah ini coba dilihat, dicek pasar segala macam, dia bilang kelas menengah ini ya mereka fine-fine aja. Seperti tidak terjadi apa-apa. Sementara kelas atas ya menikmati apa yang terjadi selama ini. Nah, dua klaster ini yang mungkin kita bisa aja, tadi kan Ninis juga bilang ya, ada survei yang memang kelas menengah itu lebih aware kalau misalkan isunya soal job dan atau lagi saya lupa nih tadi Ninis bilang dua. Nah, mungkin misalkan ada suatu isu
Ya, nanti teman-teman ataupun media juga bisa langsung elaborate ataupun mencontohkan dampak secara realnya terhadap kalian itu seperti apa. Dan itu pasti akan lebih menarik ya di publik karena kita harus tetap berisik, kita harus tetap bersuara. Apalagi Prabowo ini mengutip Prof Satrio ya baru dipecat ya, dia kan alergi demo ya, begitu. Itu dari saya Mbak. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri ini ada satu pertanyaan yang apa namanya cukup menggelitik saya. Itu apa namanya? Saya pernah menulis tentang mahasiswa untuk mengontrol demokrasi di tahun 98. Nah, tapi sekarang para aktivis-aktivis 98 ini kemudian masuk ke dalam sistem dan kemudian malah menjadi yang mendukung authoritarian government gitu ya. Nah, apakah hal-hal seperti ini akan membuat orang menjadi lebih apati terhadap lebih anak-anak muda menjadi lebih apati terhadap politik? Adakah yang mau memberikan tanggapan? Saya mungkin Mbak boleh Mbak. Itu Ya. menjadi bagian ya Mbak ya, melihat ex-aktivis 98 bahkan yang pernah diculik oleh Prabowo itu bergabung ke pemerintahan ya. Sekarang posisi mereka juga ada yang menjadi wakil menteri dan kepala badan begitu ya. Dan ini pun sudah mulai ditiru oleh apa namanya teman-teman mahasiswa dari eranya Jokowi maupun Prabowo. Mungkin teman-teman ada yang ingat kan kalau misalkan dulu saya lupa tahun berapa 16 atau 17 pernah ada satu demonstrasi besar-besaran tiba-tiba ketua-ketua BEM-nya itu diundang makan bersama sama Jokowi. Di 2019 kalau saya nggak salah juga ada pelaku pendekatan-pendekatan seperti itu. Pentolan-pentolan mahasiswa didekati dengan iming-iming diberikan beasiswa ketika itu ya. Nah kalau sekarang kalau ngobrol kemana-mana kayak misalkan mahasiswa itu bahkan kalau lulus udah ada yang jadi komisaris kalau saya nggak salah tuh sekarang tuh di kereta api apa gitu ya PMII kalau saya nggak salah itu pun udah mulai pola-pola seperti itu kan tapi kita jangan pernah menyerah dengan melihat apa yang terjadi kan ini kan mungkin hanya sebagian orang ya yang memang melacurkan dirinya dia memang kritik terhadap pemerintah tapi memang mencari apa namanya benefit dari kritik itu seperti saya bilang tadi kita harus tetap bersuara tetap berisik minimal uh, kalau misalkan suara kita tidak sampai pemerintah kan minimal tetangga kita kanan kiri kan tahu ada apa nih begitu. Itu dari saya Mbak. Terima kasih. Oke, sip. Mungkinkah membahas satu pertanyaan ini sebetulnya saya agak sulit mencerna pertanyaan, tapi basically apakah mungkin ya CSO itu membentuk partai politik gitu, seperti yang dilakukan di tempat-tempat lain, dan kalau iya, apakah itu menjadi harapan? Mungkin gitu ya pertanyaannya. Adakah yang mau menjawab? Gimana Afu atau Ninis? Iya. Um, Gimana ya, aku ngelihatnya mungkin itu kan cara ya. Jadi sebelum masuk ke cara kan sebenarnya tujuannya gitu kan. Tujuannya kan sebenarnya mau mengorganisasi power gitu ya, mau mengorganisasi power untuk menginfluence atau untuk mempengaruhi kebijakan yang kemudian diambil gitu kan. Nah, untuk mengorganisasi power ini ada banyak caranya dan akhirnya kembali ke mana yang visible, mana yang benar-benar bisa menghasilkan dampak akhir yang diinginkan tadi atau hasil akhir yang diinginkan gitu. Uh, Nah, sekarang yang bisa kita pertanyakan adalah ketika kita uh, membentuk partai baru di dalam sistem politik yang biaya politiknya masih tinggi, yang mayoritasnya masih diisi oleh karena insentif politik dan insentif ekonomi, maksudnya untuk partai bisa menang itu masih penuh dengan berbagai rintangan struktural. Yang dikhawatirkan adalah bahwa ketika CSO mau berusaha membuat partai pun untuk partainya sukses dan bisa mempengaruhi di struktur yang sekarang gitu, maka akan tetap harus memainkan permainan-permainan lama gitu. Kayak permainannya itu berubah gitu, gitu kan. Jadi yang satu tuh kayak kita menjadi partai di dalam permainan yang sudah di-rig in the first place gitu kan. Permainannya itu udah dimanipulasi gitu. Dan kita we have seen this before kan. Maksudnya antara kita jadi, misalnya kita lihat partai PSI dulu awalnya
atau menjanjikan narasi yang maksudnya mereka jadi tandingan dan sebagainya, akhirnya tetap harus untuk menang harus berteman dengan penguasa dan memainkan caranya gitu. Atau justru di kontrasnya partai buruh yang kemudian partai hijau gitu yang underfunded, under resource dan tetap tidak bisa mengumpulkan kekuasaan ini. Jadi artinya selama permainannya tetap seperti itu, ini opini ya, tentu saja silahkan punya opini yang berbeda-beda. Akhirnya jalan ke sana tuh ujung-ujungnya kita akan menjadi another pawn atau ini di permainan yang sama gitu. Nah, alternatif caranya adalah sebenarnya menjadi ini masyarakat sipil yang cukup kuat untuk menekan semua partai yang udah ada sekarang gitu. Jadi justru tekanannya tuh lewat beberapa jalur gitu. Satu poin yang paling kuat kan sebenarnya titik di mana masyarakat sipil atau masyarakat pada umumnya punya daya bargain yang paling tinggi itu adalah ketika pemilu sebenarnya gitu kan. Gimana kita bisa demand apa yang kita mau dan sebagainya itu mungkin bargaining power terkuat. Yang kedua lewat demonstrasi, lewat kerja-kerja advokasi lobby langsung ke partai-partai atau ke anggota-anggota DPR dan sebagainya gitu. Ini kan bentuk-bentuk pengaruh yang lain gitu kan. Atau mungkin justru tekanannya lewat eksekutif dan sebagainya itu kalau at least buat mungkin buat aku pribadi aku melihat ini sebagai ini alternatif yang agak lebih likely ada hasilnya di jangka pendek gitu, alih-alih yang satu ini gitu. Nah, tapi game jangka panjangnya aku sepakat sebenarnya. Jadi game jangka panjangnya adalah permainannya juga harus diubah dulu gitu. Maksudnya cara memenangkan politiknya, saya presidential threshold-nya, parliamentary threshold-nya, kayak informasi asimetri, money politics-nya, sistemnya terbuka tertutup semuanya itu harus dibenerin dulu di undang-undang pemilu atau undang-undang pilkadanya misalnya bahkan gitu. Once itu insentifnya sudah lebih tepat, kita perbanyak partai, maksudnya partai baru yang dari CSO dengan kayak ideologi yang clear atau ide perubahan yang clear untuk masuk gitu sih. Jadi ini kekhawatirannya tuh kita nggak, jadi karena kita peduli sama hasil akhirnya, jadi partai itu cara gitu, tapi somehow ngerasa cara yang tersebut kalau dilakukan sekarang hasilnya bakal sama aja karena udah korup sistemnya gitu. Gimana ya? Semoga itu masuk akal dan bisa diterima ya. Tapi itu aku berpikirnya gitu. Oke, terima kasih banyak Afu, Ninis, dan Hussein. Meskipun panas ya, dan saya juga jadi punya pertanyaan tambahan. Apakah menjadi politisi merupakan salah satu bentuk yang bisa ini, tapi kita diskusi di luar aja. Untuk hal ini, saya mengucapkan terima kasih banyak karena ini waktunya sudah jam 5. Terima kasih kepada Afu, Ninis, dan Hussein untuk hadir kali ini. Dan juga teman-teman jangan lupa filmnya masih bisa ditonton sampai 30 Maret, And So It Begins, bisa ada di IG Ashoka, @ashoka.id. Selamat sore, nanti selamat berbuka. Semoga kita tetap semangat nih menjaga demokrasi. Mbak Amel, foto dulu jangan lupa, Mbak. Oh, Terima foto. kasih, Amel. Amel kalau di Jakarta masih jam 4, kalau di Port memang udah jam 5 ya. Iya, udah hampir maghrib. Kreatornya jauh dari Australia itu. Oke, yuk kita foto bersama, boleh deh. Bisakah AS membantu untuk foto ya? Oke, Mbak. Senang sekali melihat wajah-wajah di sini yang hadir. Oke, kita tunggu sebentar ya. Sepertinya masih ada yang Yes, buka. pinnya di itu nggak, Yes? Kenapa, Mas Reza? Pinnya di ituin dulu nggak? Di unpin dulu nggak semuanya biar kelihatan? Oh, enggak kok bisa di galeri. Oke, oke. Oke, saya akan hitung. Ini kebetulan ada 3, jadi tersenyum terus ya semuanya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih Hussein, Ninis, dan Afu. Terima kasih Terima banyak. kasih semua. Selamat berbuka puasa. Selamat Happy berbuka. weekend. Nice weekend.